Shalom ya Bro and Sis semua, aku akan hari ini bagiin tentang keselamatan bagian 3. Lebih tepatnya, aku hari ini akan banyak bahas tentang keselamatan. Melanjutkan dari materi keselamatan yang lalu, sekaligus melanjutkan materi roh jiwa tubuh kemarin ya. Jadi materi-materi lalu tentang keselamatan dan roh jiwa tubuh itu untuk membangun pengertian kita untuk sampai ke materi ini. Jadi building up ya untuk ke materi ini. Jadi kalau masih ada yang mau direnungkan atau dimengerti, bisa balik lagi lihat materi-materi sebelumnya nanti di YouTube ya. Ya, aku buka hari ini dengan sebuah pertanyaan yang menjadi topik kita pada hari ini juga. Nah, setelah menerima kehidupan kekal atau keselamatan kekal, what's next? Apakah selanjutnya? Apa yang ada selanjutnya untuk kita? Nah, sebelumnya mungkin ada Bro and Sis yang masih belum yakin apa sudah menerima kehidupan kekal atau keselamatan kekal itu. Nah, ini kita sekalian review ya, materi-materi lalu sedikit aja. Banyak ayat-ayatnya ya, yang menyatakan kehidupan kekal atau keselamatan kekal. Tapi di sini aku mau menjelaskan dari dasar firman di Efesus 2, Roma 10, dan Wahyu 3 terlebih dahulu ya. Dari 3 ayat ini saja dulu ya. Jadi, akar dari keselamatan kita itu adalah kasih Tuhan. Nah, pola yang disampaikan di dalam firman Tuhan itu begini. Iman itu datang, kita lihat ya, kita fokus dulu di bagian kiri ya. Iman itu datang dan diresponi dengan percaya. Kalau di dalam Wahyu 3:20 dinyatakan bahwa sang iman, yaitu Yesus, itu datang, mengetok pintu, lalu orang itu meresponi Yesus dengan membukakan pintu, yang adalah hatinya. Kita baca ya sebentar ayatnya. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ini Yesus ya. Aku di sini. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia. Jadi, makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, Efesus 2 ayat 8-nya, sebelah kirinya, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan karena usahamu, tetapi pemberian Elohim. Ini yang IMB ya. Dan Roma 10 ayat 10 IMB-nya, sebab dengan hati seorang percaya, ia dibenarkan. Dan dengan mulut seorang mengaku, ia diselamatkan. Jadi ini sinkron ya, yang dikatakan di Wahyu 3:20, Efesus 2 ayat 8-9, Roma 10 ayat 10, dan ayat-ayat yang lain ya. Tapi aku bawa di sini 3 ayat ini aja. Jadi pada saat kita lahir baru, itulah pada saat rohnya masuk ke dalam diri kita. Jadi simpelnya keselamatan dan kehidupan itu kita terima waktu iman datang dan meresponi iman itu dengan percaya. Kristus dapat tinggal di dalam kita. Itu simpelnya begitu ya. Wahyu 3:20 tadi setelah dibuka pintunya, lalu Tuhan Yesus masuk. Dia bersama-sama dengan Bro and Sis. Immanuel ya, bersama-sama. Immanuel, Tuhan bersamamu. Nah, Roh Kudus, Roh Kristus, atau Roh Kudus itu juga digambarkan sebagai materai dari keselamatan kita, atau cincin pertunangan kita. Bahasa Yunaninya arabon di situ, di 2 Korintus 1 ayat 21-22, udah dijelaskan di materi lalu ya, hanya review sedikit. Dan bagaikan materai atau cincin pertunangan ya, Roh Kudus ini adalah jaminan dari keselamatan kita yang udah kita terima. Nah, ingat ya, Bro and Sis di sini, Roh Kudus di dalam kita lah jaminan keselamatan yang udah kita terima. Nah, lalu kalau Bro and Sis ada orang yang mempertanyakan keselamatan Bro and Sis nih, dengan bertanya, apa keselamatanmu yang diterima dari Yesus bisa hilang?
Dan Bro and Sis sendiri juga mempertanyakan hal itu ya, mungkin. Nah, Bro and Sis bisa stop dulu, berhenti sejenak, berhenti dari melihat diri sendiri, dan melihat Yesus dan firman-Nya ya. Kalau aku pribadi menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan lagi, kayak Yesus ya, menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah materai itu bisa ditarik kembali? Yang udah di dalam Kristus sudah menjadi satu dengan rohnya, bagaikan suami dan istri. Lalu kita sudah menjadi satu roh dengan roh Tuhan, bagaikan suami istri. Seperti bagaikan suami istri, apakah bisa terpisahkan? Apakah yang sudah dipersatukan oleh Tuhan bisa dipisahkan? Lalu, apakah bisa kita ditinggalkan Tuhan sewaktu-waktu, lagi senang maupun susah, gitu ya, tiba-tiba ditinggalkan gitu ya? Nah, ini kata Tuhan Yesus sendiri ya, yang tercatat dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi nggak akan binasa kita. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Kita tidak akan bisa dirampas dari tangan Yesus. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Dan kita ada di dalam tangan Bapa ya. Kurang aman apa lagi, Brancis ya. Nah, ini kata Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, karena itu aku yakin ya, sama seperti yang dinyatakan Rasul Paulus. Sebab itu aku yakin bahwa baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini yang IMB semua ya. Kebacakan ya versinya. Aku mengutip apa yang dikatakan dan dirasakan oleh Rasul Paulus ya, karena mewakilkan. Aku teryakinkan sebegitunya mendengarkan, menyaksikan Kristus, dan memang selalu terbukti perkataan Yesus itu ya. Nah, jadi kira-kira begini yang disimpulkan dari review materi-materi yang lalu. Jadi kehidupan dan keselamatan yang sudah kita peroleh sejak lahir baru, Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Masuk dan tinggal di dalam kita ya. Berarti kita sudah terhubung dengan sumber kehidupan. Lalu kekal yang artinya yang berarti selamanya atau tidak berkesudahan. Nah, reviewnya ini untuk bekal kita juga memasuki materi kali ini ya. Nah, kenapa sih aku bahas lagi tentang kehidupan keselamatan kekal di dalam review kali ini? Karena nanti di materi ini, kita jadi bisa membedakan pengertiannya dengan keselamatan jiwa dan tidak tercampur-campur. Itu nanti akan dibahas ya. Jadi supaya nggak campur-campur ya, nggak pusing gitu ya. Nah, kita mulai dulu ya materinya. Step by step dulu ya, langkah demi langkah. Kembali ke topik kita hari ini. Dan pertanyaan awal tadi ya. Jadi, setelah menerima kehidupan kekal atau keselamatan kekal, apa selanjutnya? What's next? Setelah semua yang ada tertulis tentang Mesias dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur itu sudah digenapi, harapan akan Mesias itu sudah digenapi oleh Yesus, kedatangan Yesus, kematian kebangkitan Yesus. Sekarang kita yang ada di perjanjian baru nih, yang sudah di dalam Kristus, harapan kita apa sih? Kan Mesiasnya udah datang nih, yang dinubuatkan dari generasi ke generasi. Terus sekarang kita yang di perjanjian baru, pengharapan apa lagi yang terkandung di dalam dia? Silakan coba dipikirkan sejenak ya, Bro and Sis ya. Bisa dijawab dulu sendiri sebelum kita melihat dari ayat-ayatnya. Kalau Bro and Sis ditanyakan hal seperti ini, kira-kira apa jawaban Bro and Sis? Ada apa sih setelah keselamatan kekal? Coba.
Tahukah bro and sis bahwa keselamatan kekal adalah titik awal dari kehidupan kita yang baru sebagai ciptaan baru? Tahukah bro and sis? Kita lihat ya ayatnya, kita baca dulu Roma 6. Karena waktu ya, dan aku mau terfokuskan ke pesannya, ke pesan-pesannya aja. Aku bacakan ayat 3, 6, 7-nya aja ya. Aku dorong nanti bro and sis bisa baca keseluruhan dari pasal 6 sendiri ya nanti ya kalau ada waktu. Aku bacakan 3, 6, 7-nya aja. Atau tidakkah kamu tahu bahwa semua yang telah dibaptis ke dalam Yesus Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya? Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya. Jadi kita ikut disalibkan dengan dia. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita nggak ada lagi kuasa dosa di dalam kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebaskan dari dosa. Jadi kita bebas ya. Nah, mengenai hamba dosa, kita udah nggak lagi menjadi hamba dosa. Ini sedikit aja ya tentang hamba dosa ya. Kita udah nggak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi sekarang kita sudah menjadi hamba Tuhan. Semua kita ini ya, yang di dalam Kristus itu adalah hamba Tuhan. Dalam artiannya apa? Dalam artian kepemilikan. Hamba Tuhan di sini artinya kepemilikan. Hamba dosa itu kepemilikan. Yang di luar Kristus itu adalah kepemilikan, yang punya adalah dosa. Orang di luar Kristus itu yang menguasai itu dosa. Kalau kita yang di dalam Kristus, Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan atas kita. Tuhan dari kata Tuhan itu dari kata Tuhan ya, Tuhan atas kita, pemilik kita, penguasa kita, bukan lagi dosa. Jadi kalau hamba Tuhan itu konteksnya sedang ngomongin kepemilikan kita di dalam Kristus ya, bro and sis ya. Jadi bukan yang hanya yang sharing firman aja yang disebut hamba Tuhan ya. Kita yang di dalam Kristus hamba Tuhan. Tapi status kita tidak hanya itu, karena hamba Tuhan itu berbicara kepemilikan ya. Status kita tidak hanya itu, tetapi sudah dijadikan anak dari Bapa segala terang. Anak dari kerajaan ya, anak kerajaan. Mempelai wanita Kristus. Dan juga sahabatnya, dan lain-lain ya. Kita baca satu lagi ayat ya, yang meneguhkan. Galatia 2:20, ini IMB. Aku telah disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku dan bagi bro and sis semua ya. Jadi Kristus yang hidup di dalam kita, bro and sis, perhatikan baik-baik ya, hidup yang sekarang kita hidupi itu hidup oleh iman. Iman yang bersumber atau diberikan dari Yesus. Kita udah belajar ya di materi-materi lalu, iman itu bukan percaya, beda ya. Berbeda, iman itu bukan percaya. Jadi kalau tidak mempelajari dan mengerti firman Tuhan, iman itu jadi bisa bergeser maknanya. Dikirain percaya gitu ya, sama. Padahal beda. Nah, jadi inilah ada new beginning, ada permulaan yang baru, bro and sis. Ada kehidupan yang baru. Setelah kehidupan kekal itu ada new beginning, permulaan yang baru. Kehidupan yang baru. Kristus yang hidup di dalam bro and sis, itulah kehidupan yang baru, permulaan yang baru. Karena udah mati bersama Kristus disalib. Nah, ngomong-ngomong soal new beginning, permulaan yang baru, awalan yang baru, ada angka yang menyimbolkan ini, yaitu angka 8. Sekalian kita sedikit aja ya belajar angka 8 dan simbolisnya menurut pandangan firman dan gematria Ibrani. Kalau menurut gematria Ibrani, angka 8 itu setelah angka 7. Penciptaan selesai di hari 7. Masuk hari peristirahatan. Hari ke-7 ya, Sabat.
Nah, angka 7 itu melambangkan penyelesaian, kesempurnaan, keutuhan. Salah satu maknanya. Nah, angka 8 itu adalah permulaan yang baru. Itu salah satu maknanya menurut Gematria Ibrani ya. Nah, kalau menurut firman Tuhan juga sama. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekaligus juga secara simbolis nih, hari yang ke-8. Yesus bangkit dari kematian pada hari yang kita sebut Minggu, hari Minggu. Dikatakan di dalam Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hari pertama dalam minggu itu yang merupakan hari setelah Sabat. Sabat Sabtu. Sabtu adalah hari Sabat ya, hari ke-7. Dan setelahnya itu hari Minggu, itu secara simbolis hari ke-8. Begitu ya. Jadi Bro and Sis, kalau ada mimpi atau rema dari Tuhan nih, berbicara lewat angka nih, dan angkanya 8 nih, salah satu maknanya ini, awalan yang baru, permulaan yang baru. Bisa mengenai bisnis, usaha, relasi yang baru, dan lain-lain ya, tergantung konteks yang Tuhan kasih. Penting juga makanya mempelajari simbol-simbol begini untuk menginterpretasi mimpi atau petunjuk atau perkataan Tuhan atau rema atau pewahyuan gitu ya. Nah, kita kembali ke materi ya. Kalau dalam konteks materi ini, permulaan yang barunya adalah kehidupan yang baru, awalan yang baru di dalam Kristus. Yang kita bahas hari ini ya konteksnya. Oke, jadi dirimu yang lama, manusia lamamu, sudah mati bersama Kristus ya. Tadi disalib, baptisan, mengalami baptisan. Lalu tadi dijelaskan ya, waktu kita lahir baru itu, kita juga sekaligus mengalami baptisan yang tadi sudah kita baca ayatnya. Nah, kita menerima anugerah iman, anugerah kemuliaan, anugerah kehidupan kekal, atau keselamatan kekal. Dan yang nggak kira-kiranya nih, Bro and Sis ya, yang nggak kira-kiranya, kita dianugerahi juga Roh Tuhan itu sendiri, menyatu dengan kita sebagai materai dan jaminan kita. Udah mengerti ya, Bro and Sis ya, semua sampai di sini. Ayat-ayatnya beberapa sudah diberikan juga, tetapi gimana dengan kemuliaan? Aku belum bahas ya, sepertinya kemuliaan kita itu ternyata adalah Tuhan itu sendiri. Kemuliaan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, itu adalah Tuhan itu sendiri. Saat kita bersatu dengan Tuhan, itu baru awal dari kemuliaan kita. Di mana ayatnya? Kemuliaan kita adalah Tuhan itu sendiri. Di mana ayatnya? Ayatnya banyak ya. Ini beberapa aja yang udah ditulis di samping ya. Kayak misalnya Mazmur 3, 115. Terus salah satu paling favorit aku juga ya, ayat dari firman Tuhan tuh, paling favorit ini aku juga nih. Amsal 25 ayat 2 nih. Nah, tapi kita baca satu aja ya, di Yesaya 60 ayat 19. Ini terjemahan IMB. Matahari tidak akan lagi bagimu sebagai terang pada siang hari, atau bulan akan memberimu terang sebagai sinar. Tetapi Yahweh akan ada sebagai terang abadi bagimu, dan Elohimmu adalah kemuliaanmu. Jadi, Elohimlah kemuliaan kita, Bro and Sis ya. Ayat-ayat pendukungnya ada di sebelah kiri ya, bisa dicek nanti Bro and Sis sendiri. Jadi, awalan baru yang dianugerahi kepada kita semua, itu bisa diibaratkan seperti benih. Ini ada sedikit gambaran contohnya lah ya. Seperti benih yang tertanam di tepi aliran air. Ini masih permulaan dari segala warisan kita. Nah, mungkin Bro and Sis bertanya ya, benih ini bertumbuh nggak? Nah, bertumbuh ya Bro and Sis ya. Bertambah terus, maju terus. Tuhan akan mengangkat engkau akan naik, akan tetap naik, dan bukan turun. Nah, pertumbuhan inilah proses, ya Bro and Sis ya. Tapi kita dari titik sudah menang atas maut. Kita dari titik udah menang atas maut.
Kalau yang masih di luar Kristus, mereka masih mencari-cari cara untuk keluar dari jalan menuju maut. Tapi kita yang di dalam Kristus udah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Jadi kita udah menang atas maut. Ini awalan baru kita, kehidupan baru kita. Gitu ya. Nah, apa yang dihasilkan dari keselamatan kekal yang udah kita terima ini, Francis? Kira-kira apa yang dihasilkan dan dari keselamatan kekal yang sudah kita terima? Yaitu keselamatan jiwa dan tubuh. Nah, makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, kita bergerak dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Lalu dari iman kepada iman. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu Yohanes 1 ayat 16. Nah, pertumbuhan inilah proses, Francis ya. Jadi, kita dari titik udah menang atas maut. Nah, apa sih yang dihasilkan dari keselamatan kekal yang udah kita terima ini? Keselamatan jiwa dan tubuh ya. Nah, makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, kita bergerak dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lebih besar, lalu dari iman kepada iman, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Jadi ini aku bisa bantu berikan gambaran besarnya, gambaran luasnya yang aku pribadi dapatkan, yaitu perjalanan kita di dalam kemuliaan yang semakin berbobot oleh iman karena anugerah. Nah, benih terpapar, terang, dan diberikan air akan mengalami pertumbuhan ya, Francis ya. Setelah awalan yang baru, kita mengalami apa lagi nih? Keselamatan jiwa ya tadi ya. Nah, istilah ini diungkapkan melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1. Kita baca ya. Ini 1 Petrus 1, The Passion Translation. Ayat 4-nya, kita dilahirkan kembali ke dalam warisan yang sempurna, yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah tercemar, dan tidak akan pernah berkurang. Itu dijanjikan dan dipelihara selamanya di dalam alam surgawi bagi kamu. Melalui iman kita, jadi ini ayat 4 dulu ya. Nah, ayat 4 ini makanya baiklah kita menyimpan harta yang ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Logos dan rema ya. Tuhan sendirilah kemuliaan kita. Nah, kita masuk ayat 5-nya. Melalui iman kita, kuasa Tuhan yang dahsyat terus-menerus menjaga kita, sampai keselamatan kita yang penuh, siap untuk dinyatakan pada akhirnya. Nah, perhatikan ayat 5 ini ya. Ada menyatakan keselamatan kita yang penuh. Nanti akan kita bahas. Nah, lalu perhatikan ini ya, kuasa Tuhan yang menjaga kita. Kuasa Tuhan yang dahsyat terus-menerus menjaga kita. Jadi, kuasa Tuhanlah yang menjaga kita melalui iman ya, bukan kita yang kewalahan sendiri dengan usaha-usaha kita ya. Nah, kita lanjutkan. Biarlah ini yang menjadi pemikiranmu, perenunganmu, membuat kamu melonjak kegirangan. Sekalipun sekarang ini, untuk seketika kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7-nya, tetapi ini hanya menyatakan inti imanmu yang murni, yang jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Karena emas pun dimurnikan dengan api. Imanmu yang sejati akan menghasilkan lebih banyak pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Ketika apa? Ketika Yesus yang diurapi dinyatakan. Nah, simpan ini di hati Francis semua ya. Iman kita yang sejati akan menghasilkan lebih banyak pujian, kemuliaan, kehormatan ketika apa? Ketika Roh Kudus di dalam dirimu bersaksi tentang Yesus yang diurapi itu. Dan dia menyatakan Yesus itu. Semakin kamu terekspos
oleh firman Tuhan, terekspos oleh terang, pertumbuhanmu akan semakin dahsyat. Nah, ayat 8-nya, kamu mengasihinya dengan penuh semangat, meskipun kamu belum pernah melihatnya. Tetapi, melalui kepercayaan kepadanya, kamu dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, mulia tak terlukiskan, dan tenggelam dalam kemuliaan. Nah, ini ayat 9-nya, 1 Petrus 1 ayat 9, ini yang LSP. Nah, inilah istilah keselamatan jiwa diungkapkan ya. Perceiving as the outcome of your faith, hasil. The salvation of your souls. Menerimanya sebagai hasil imanmu, keselamatan jiwamu. Nah, ini kata Rasul Petrus ya. Bagaimana dengan rasul yang lain? Ada kontradiksi kah? Atau seirama dengan rasul-rasul lain kah? Kita lihat beberapa aja ya. Karena waktu. Nah, ini Yakobus 1 ayat 21 IMB. Karena itu, singkirkanlah segala kenajisan dan semua kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam di hatimu, yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Nah, ini Yakobus juga masih bersinkronisasi ya, masih berharmonisasi, menyatakan keselamatan jiwa kita sekarang. Kalau perhatikan, ini kuncinya sebenarnya udah dikasih lihat nih di Yakobus 1 ayat 21 ini. Kita udah diberikan hati yang baru nih, hati yang lemah lembut. Karena itu terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam di hatimu. Sebenarnya kuncinya itu semuanya. Nah, oke, bagaimana dengan Rasul Paulus yang menyatakan kasih karunia anugerah Tuhan? Tadi kita udah lihat Yakobus ya. Dan Petrus, ini kita lihat Rasul Paulus. Dia juga menyatakan kasih karunia anugerah Tuhan. Dalam Filipi 2, ayat 12-13, oleh karena itu, kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan yang telah kamu miliki dengan takut dan gentar. Sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Nah, perhatikan di situ ya, kerjakan di situ bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah katergazomai. Itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan work out, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan kerjakan. Udah sering dianalogikan ya, dijelaskan ya ini ya, seperti olahraga di gym ya, olahraga, mengerjakan otot yang udah kita punya. Jadi lebih berbobot otot. Nah, makanya dikatakan kerjakan keselamatan yang sudah kita miliki di sini ya. Yang udah kita miliki. Nah, kerjakannya gimana? Nah, udah dibahas di Yakobus 1 tadi sebenarnya. Sehingga benarlah dikatakan Elohimlah yang sebenarnya juga mengerjakan di dalam kamu, di dalam kita, Francis. Dia memberikan dorongan, kemauan, arahan untuk kita bertindak, dan memberikan segala kemampuannya untuk menyenangkan Dia juga. Makanya dikatakan di salah satu firman Tuhan nih, Dia mudah untuk disenangi. Itu wow sekali ya ayatnya ya. Dia mudah untuk disenangi oleh anak-anaknya. Oke, jadi udah kita saksikan ya bagaimana firman Tuhan yang dinyatakan oleh para rasul juga saling mendukung, berharmonisasi, bersinkronisasi, tidak kontradiksi. Nah, lalu juga ada keselamatan tubuh, salvation of your body. Nah, ayat-ayatnya ada di mana? Di dalam 1 Korintus 15, Filipi 3 ayat 20-21. Dan yang akan kita baca nih, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya ciptaan, kita yang telah mengalami buah sulung roh, juga dalam hati mengerang sebagaimana kita dengan semangat
merindukan untuk mengalami status penuh kita penuh sebagai anak-anak Tuhan, termasuk tubuh fisik kita yang diubahkan. Perhatikan di situ, tubuh fisik kita yang diubahkan ya. Jadi ini mengalami status penuh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita udah mengalami buah sulung roh. Nah, dan ini aku berikan istilah-istilah yang dipakai di dalam firman untuk menggambarkan proses ini, ya bro and sis ya. Untuk memperkaya kita juga. Untuk memperkaya kita. Nah, waktu percaya Tuhan Yesus lahir baru, ada awalan baru setelah ciptaan baru. Ada awalan baru sebagai ciptaan baru. Kita dinyatakan benar, justified. Di hadapan Tuhan, karena iman kita terhadap pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Ada ayatnya ya. Kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan karena iman kita terhadap pekerjaannya Yesus Kristus yang sudah selesai. Nah, ini terjadi sekali selamanya, untuk selamanya. Kita dibenarkan, dinyatakan benar. Justified. Nah, lalu proses yang terus-menerus kita alami sampai sekarang, continual process, bisa dikatakan sebagai proses sanctification atau pengudusan. Bisa dikatakan juga purification, pemurnian, transformation, transformasi, renewal, atau pembaharuan. Nanti akan kita dalamin satu-satu ya di materi-materi selanjutnya, termasuk mendalami sedikit secara mendetail ya, keselamatan jiwa tuh bagaimana, apa yang terjadi dengan jiwa kita, sekalian melanjutkan jiwa yang kemarin sempat dibahas, supaya pesan untuk materi kali ini terfokuskan ya, demi untuk pesan untuk materi kali ini terfokuskan, dan kita bisa mengerti dan dapat esensi-esensinya. Jadi aku bahas tidak mendalam dulu, akan dilanjutkan di materi selanjutnya. Lalu ingat ini dan renungkan ini ya, Brancis ya, bahwa semuanya ini berdasarkan iman. Semuanya berdasarkan iman, karena anugerah Tuhan aja. Semuanya berdasarkan iman, dan semuanya juga karena anugerahnya Tuhan. Gitu ya. Dan untuk tambahan, ini secara pribadi ya, secara pribadi. Tidak secara belak-belakan gitu ya, dinyatakan di dalam firman, tapi secara pribadi, Francis bisa renungkan sendiri, bisa agree to disagree. Ini aku menambahkan satu istilah yang aku percayai, ini juga termasuk transfiguration ya. Transfigurasi. Transfigurasi dalam artian apa? Dalam artian kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya, gambar Kristus. Gitu ya. Kemuliaannya bertambah gitu ya. Jadi untuk topik materi kali ini, sekalian menyimpulkan ya aku ya, dan menutup, aku bawa ke pertanyaan yang tadi di awal tadi. Setelah menerima kehidupan kekal, sekalian menyimpulkan ini ya, setelah menerima kehidupan kekal atau keselamatan kekal, what's next? Apa setelahnya? Apa berikutnya? Setelah menyimpulkan, kesimpulannya, bigger glory, kemuliaan yang lebih besar ya, kemuliaan yang terus-menerus meningkat. Kamu dibawa naik terus, tidak menjadi turun ya. Aku tutup dengan sebuah ayat. Udah pernah disampaikan ini ayat 2 Korintus 3:18, The Passion Translation. Kita semua dapat mendekat kepadanya dengan menyingkirkan tabir atau selubung dari wajah kita, dan tanpa tabir atau selubung, kita semua menjadi seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan cemerlang. Jalan ya tadi ya. Jadi kemuliaan kita adalah Tuhan itu sendiri, dan kita adalah pantulan dari kemuliaannya. Makanya seperti kaca, kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah kemuliaan kita, gitu ya. Kita sedang
rupa menjadi gambarnya. Saat kita bergerak dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan yang lain. Ini di versi lainnya kita dibawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar, dibawa kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, gitu ya. Di dalam The Passion ini kita dibawa dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan yang lain. Dan perubahan rupa yang mulia ini datang dari Tuhan yang adalah Roh. Lagi-lagi anugerah ini, Bro and Sis ya. Karena dari Dia aja, dari Roh aja. Nah, makanya ini salah satu ayat ini salah satu dasar juga, makanya aku punya rema sendiri ya, pribadi. Francis bisa agree to disagree, makanya kita mengalami juga transfiguration atau transfigurasi. Nah, ini salah satu dasar kenapa aku tadi katakan transfigurasi ya, dalam artiannya, tapi kita semakin mencerminkan Kristus, mencerminkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita yang sesungguhnya itu apa? Ya, Kristus. Karena Bro and Sis hidup, dan Kristuslah yang hidup di dalam Bro and Sis semua, dalam kita ya. Itu aja materi untuk kita hari ini. Akan dilanjutkan di materi-materi selanjutnya, didalami. Mungkin di tahun depan ya, karena November ini, mungkin tahun ini terakhir di November ini ya, aku mau bagikan, karena Desember kan libur ya. Jadi glory be to God, kemuliaan hanya bagi Tuhan aja. Makasih Bro and Sis untuk waktunya. Shalom.